Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 871. Segera setelah itu, Nishidao mengatakan sesuatu di mulutnya. Dan setelah ledakan, ki hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti area dalam radius ratusan meter. Ki hitam yang menutupi langit dan matahari langsung mengubah siang menjadi malam. David tidak panik, tapi mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke dalam kehampaan. Dan sepotong perak berceceran, membuat kegelapan kembali cerah. Nishidao mengabaikan David, dan keajaiban di mulutnya menjadi semakin cepat. Lalu dia menggambar lingkaran di kehampaan dengan tangan kanannya. Dan ada riak di lingkaran itu, seolah-olah waktu dan ruang berputar. Mengaung, raungan. Diikuti dengan semburan inti merah dari lingkaran. Sebuah tangki air yang tebal. Ular banjir bersisik padat keluar. Ular banjir ini memiliki bau darah di sekujur tubuhnya. Seolah baru muncul dari tumpukan orang mati. Di bor sama, menghadapi ular di depannya, David sedikit mengernyit. Karena ular di depannya bukanlah ilusi, melainkan makhluk hidup nyata. Seolah-olah berasal dari ruang dan waktu lain. David, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu dapat menyerap roh jahat? Kali ini aku akan memanggil binatang purba untuk berurusan denganmu. Melihat ular di depannya, mata Nishidao penuh semangat. Namun tubuh besarnya dengan cepat kembali normal, dan wajahnya menjadi jelek. Setelah dia selesai berbicara, seteguk darah muncrat. Tampaknya Nishidao menghabiskan hampir seluruh mana miliknya untuk memanggil ular ini. Ledakan. David menghadapi ular yang bergegas. Dan pedang pembunuh naga di tangannya melambai di depannya. Bercampur dengan energi pedang api. Dan menebas langsung ke arah ular itu. Pedang Ki menebas ular itu dengan keras. Diikuti dengan suara yang memekakkan telinga. Pancarannya meluap. Dan nyala api berkobar kemana-mana. Tubuh ular itu terlempar ke atas dan ke bawah, seolah-olah terasa sakit. Lalu cahaya yang menyala-nyala keluar dari mulutnya. Bumi bergetar, dan bebatuan runtuh. Sosok David dengan cepat mundur, menghindari serangan ular. Dan pada saat ini, tangan David yang memegang pedang pembunuh naga sedikit gemetar, dan mulutnya mati rasa. Sisik ular ini terlalu keras. Dan pedang pembunuh naga tidak dapat melukai ular tersebut. Daud, saat ini, Xiao Lan dan Zhao Wuji benar-benar mengejar mereka. Mereka merasakan aura menakutkan di pegunungan dan hutan di sini dan berada khawatir tentang keselamatan David. Jadi mereka mengejarnya. Tapi setelah mengejarnya, dia melihat ular Jiao sepanjang 10 meter dengan ketebalan tangki air menghadap David, yang membuat takut semua orang. Perlu Anda ketahui bahwa Horendel bukanlah daerah pegunungan, dan tidak ada hutan perawan. Bagaimana bisa ular sebesar itu tiba-tiba muncul? Jangan datang ke sini. Menjauhlah. David buru-buru menghentikan Xiaolan dan yang lainnya mendekat. Kekuatan ular banjir ini terlalu kuat. Dengan kekuatan Xiaolan dan yang lainnya, mereka tidak bisa menahan pukulan ular banjir ini sama sekali. Ses. Ular Jiao membuka mulutnya yang berdarah, memutar tubuhnya dan menyerang David lagi. Ekornya menyapu, menyebabkan banyak pohon tumbang dan batu beterbangan. David mengangkat pedang pembunuh naga, melompat lagi, lalu melompat turun dari udara, menghantam punggung ular itu. Ledakan, terjadi ledakan keras, dan benturan dahsyat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seperti dua batu besar yang saling bertabrakan. Ular Jiao merintih. Lalu ekornya menyapu langsung ke arah David. Dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti cambuk baja. Yang menamparkan David dengan keras.
Tubuh David seperti bola meriam, ditarik keluar dengan keras, dan berhenti. Setelah menabrak pohon besar, David, Tuan Chen, Xiaolan dan yang lainnya bergegas dan membantu David berdiri. Mulut David berlumuran darah, meskipun tubuhnya tidak kuat, terluka. Kekuatan besar menyebabkan kerusakan pada organ dalam David. Bab 872. Hahaha. David, meskipun kamu kuat secara fisik, di depan ular ini, kamu hanya bisa dikalahkan. Bunuh mereka untukku. Nishidao tertawa. Dia berusaha menopang lingkaran hitam itu. Dia tidak bisa membiarkan lingkaran cahaya itu menghilang. Jika tidak, ular itu akan mati seketika. Ular ini bukanlah binatang di sini. Dan akhirnya ia harus kembali ke tempat asalnya melalui lingkaran hitam. David memandang Nishidao. Meskipun wajah Nishidao sangat jelek saat ini, dia berjuang untuk mempertahankan lingkaran hitam itu. David langsung mengerti bahwa selama lingkaran hitam itu menghilang, ular itu juga akan menghilang bersamanya. Memikirkan hal ini, David mengambil pedang pembunuh naga, bergerak dengan keras menuju Nishidao, dan membungkus lengan Nishidao dengan pedang yang ganas. Ketika ular melihat ini, ekornya tersapu, langsung memaksa David mundur. Membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit lengan David. Kekuatan gigitannya yang besar membuat tubuh David membeku. Lalu ia terlempar. Ular. Tubuh David terlempar tinggi ke udara, lalu jatuh ke tanah. Tanah itu dihempaskan ke dalam lubang yang dalam, dan David keluar dari lubang itu dengan susah payah. Saat ini lengan David sudah terlihat darah. Meski tubuhnya kuat dan tertahan ular, lengan David masih terluka. Daud, Xiaolan buru-buru merobek pakaiannya dan ingin membalut David. Minggir, David merasakan hembusan angin datang, dan buru-buru mendorong Xiaolan ke samping. Sementara dia dipukul oleh ular itu dengan ekornya. Bang! Tubuh David terbang lebih dari 10 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Terus mengucur darah dari sudut mulut David. Tan Chen melihat hal tersebut. Zhao Wuji dan Bai Zantang akhirnya mengeluarkan senjatanya dan menyerang ular tersebut. David hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat. Begitu keduanya berkemah, mereka terserap oleh ekor ular dan ditembakkan langsung ke udara. Pada saat ini, Bai Zantang dan Zhao Wuji sama-sama tidak dapat berdiri, dan mereka terluka parah. David berdiri dengan tubuhnya ditopang oleh pedang pembunuh naga. Matanya menatap tajam ke arah ular. Seluruh tubuh orang ini keras dan bersisik dan tidak bisa terluka sama sekali. Jika kamu bertarung seperti ini, cepat atau lambat kamu akan kalah. Ayo, bunuh mereka. Wajah Nishidao menjadi semakin jelek. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia harus membiarkan ular itu membunuh David secepatnya. Jiao Snake mengeluarkan sepucuk surat, menari tubuhnya dan dengan cepat berjalan menuju David. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, menampilkan taringnya yang tajam, siap menelan David ke dalam perut. David, Tuan Chen, Xiaolan dan Zhao Wuji semua panik saat melihat pemandangan ini. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan David. Dan Daud sendiri tampak tidak berdaya menghadapi mulut ular yang berdarah itu. Saat ini, dia terluka dan tidak memiliki kemampuan untuk menghindari pukulan ini. Tepat pada saat kritis, cahaya putih lembut tiba-tiba muncul di tubuh David. Dan kemudian cahaya putih tersebut menjadi semakin intens. Bahkan langsung menyinari tubuh David hingga menjadi transparan. Saya melihat di dalam tubuh David, kristal naga itu berkedip-kedip dengan cahaya. Dan di bawah cahaya putih, ular itu menjadi panik dalam sekejap. Dan kemudian mulai berkembang guling di tanah terus-menerus, merata. Tubuh ular itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ular yang panjangnya lebih dari 10 meter itu hanya menjadi beberapa meter hanya dalam waktu beberapa puluh detik. Ular itu terjatuh kesakitan.
dan tubuhnya dengan putus asa bergerak ke arah Nisidao. Lalu melompat dengan keras, dan langsung masuk ke dalam lingkaran hitam untuk bersiap melarikan diri. Bab 873. Melihat pemandangan ini, Nisidao tertegun lama, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Anda harus mengetahui trik terakhir ini, tetapi mereka adalah pembunuh paviliun Tianluo. Ular Jiao ini adalah pelindung paviliun Tianluo. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan memanggil ular Jiao ini. Tapi sekarang, Santo pelindung paviliun Tianluo akan berubah menjadi ular kecil saat ini. Dan dia masih mencoba melarikan diri dengan panik. Betapa tidak mengejutkannya Nisidao. Mau pergi. Ketika David melihat ular itu ingin melarikan diri, dia melompat keluar. Langsung meraih ekor ular itu, dan menyeret ular yang sudah memasuki sebagian tubuhnya keluar. Jiao Snake menghadap David, dan penampakan garang telah lama menghilang. Dia begitu ketakutan hingga dia menoleh dan lari. Sementara pedang pembunuh naga di tangan David terayun ke bawah dengan keahlian tenaga. Puff, kepala ular itu dipenggal oleh David dalam sekejap, dan darah muncrat ke seluruh tanah. Puff. Setelah David memenggal kepala ular itu, Nisidao tidak dapat menahannya lagi. Lingkaran hitam itu menghilang seketika, dan dia tampak menua dalam sekejap, jatuh ke tanah, dan bahkan kehilangan kekuatan untuk berdiri. David menyingkirkan pedang pembunuh naga dan menoleh untuk melihat Nisidao, yang sedang duduk di tanah. Matanya sangat dingin. Melihat David seperti itu, tiba-tiba pupil mata Nisidao mengecil, dan matanya memelotot. Penuh teror, jangan bunuh aku. Biarkan aku melakukan apa saja. Nisidao gemetar, memohon belas kasihan. Wuzong yang berakhir, pemilik paviliun Tianluo, sekarang memohon belas kasihan di depan David. Xiaolan melihat pemandangan di depannya, dan hatinya sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Nisidao ini adalah orang terhormat di puluhan sekte di Barat Daya. Entah itu Raja Miao atau Xiahudun, dia harus menaruh hormat saat melihat Nisidao. Tapi dia adalah karakter yang sangat kuat, dan sekarang dia memohon belas kasihan seperti seorang cucu di depan David. Citra David menjadi lebih besar di hati Xiaolan, dan perasaan Xiaolan bagi David semakin dalam. Bentak. David menekankan tangannya tepat di atas kepala Nisidao. Dan kemudian teknik konsentrasi bekerja. Kekuatan isap yang sangat besar mulai terus-menerus menyedot energi di tubuh Nisidao. Nisidao bertarung mati-mati, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Beberapa menit kemudian, tubuh Nisidao menjadi kering. Matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa mengistirahatkan matanya. Cahaya di tubuh David perlahan menghilang, dan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Sebentar lagi, kekuatan spiritual Daud yang hilang dalam pertempuran melawan ular telah terisi kembali pada saat ini. Melihat Bai Zantang dan Zhao Wuji yang terluka dan jatuh ke tanah tidak jauh dari situ, David berjalan mendekat, meraih tangan keduanya, dan menuangkan kekuatan spiritual murni ke mereka berdua. Dan luka keduanya dengan cepat membaik. Terima kasih, Tuan Chen. Bai Zantang dan Zhao Wuqi bangkit dan buru-buru mengikuti David untuk mengucapkan terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika kamu tidak membantuku, kamu tidak akan terluka. Setelah David selesai berbicara, dia berjalan ke sisi ular yang dipenggal itu, menghancurkan kepala ular itu dengan satu telapak tangan. Dan pil binatang sebening kristal diluncurkan. David mengambil pil binatang itu dan sangat bersemangat. Sepertinya tebakannya benar. Binatang buas ini sudah memiliki pil binatang di tubuhnya. Dan benda-benda ini adalah benda berharga untuk budidaya. Armor sisik ular ini keras. Bagus untuk dijadikan sebuah armor. Dan daging dan darah ini dapat meningkatkan kekuatanmu. Kamu dapat mengambil kembali dan membagikannya. David berkata pada Bai Zantang dan Zhao Wuqi. Mereka berdua sangat gembira dan mendorong maju untuk memotong-motong ular itu.
Sementara David perlahan memimpin Xiaolan menuju keluarga Gu. Xiahou Dun masih duduk lemas di rumah kuno seperti lumpur. Menyaksikan David kembali. Tubuhnya berlumuran darah. Xiahou Dun tahu bahwa Nishidao mungkin tidak bisa melarikan diri. David juga tidak mengikuti omongan kosong Xiahou Dun itu. Menamparkan kepala Xiahou Dun dengan telapak tangan. Dan langsung menyedot energi di tubuh Xiahou Dun. Bab 874. Saat ini, David hanya ingin menggunakan cara tercepat untuk meningkatkan kemampuannya. Kekuatan musuh yang menghadangnya semakin kuat. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia bahkan tidak bisa melindungi kerabatnya di sekelilingnya. Jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Ibu, kini David tidak lagi memiliki keraguan. Meskipun ada orang lain yang hadir, David tidak lagi menyembunyikannya, dan langsung menjalankan teknik konsentrasi untuk menyerap energi orang lain. Gu Wentian memandang David dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Hanya dalam beberapa bulan yang singkat, kekuatan David berkembang begitu pesat. Kalian pasti tahu kalau awalnya David harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menutupinya. Tapi sekarang, saya khawatir Gu Wentian tidak sebaik David. Tidak peduli dari segi kekuatan atau status. Ada juga Bai Xiusan di dekatnya. Dan hatinya sangat terkejut saat ini. Dia telah menyerahkan seluruh masa depan keluarga Bai pada David. Dan sekarang tampaknya dia benar. Entah itu Xiahou Dun atau Nishidao. Mereka berdua adalah penguasa Wuzong. Atau orang-orang yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Tapi sekarang mereka berdua dipenggal oleh David. Kekuatan David terlihat jelas. Bai Xiusan mengambil keputusan. Dan di masa depan, paha David, keluarga Bai mereka, telah mengambil keputusan. Kuno, tolong kirimkan seseorang untuk menanganinya. David menunjuk tubuh Xiahou Dun yang berbaring dan berkata, Tan Chen, jangan khawatir. Aku akan memanggil seseorang untuk segera menanganinya. Setelah Gu Wentian selesai berbicara, dia mengganti tangannya, dan segera seseorang membawa pergi tubuh Xiahou Dun. Lalu Gu Wentian bertanya kepada David dengan lembut, Tuan Chen, aku tidak tahu tentang Linger. Festival pertengahan musim gugur akan segera hadir. David bersama Gu Linger. Sekarang setelah David kembali, Gu Wentian belum melihat Gu Linger. Jadi dia ingin bertanya kepada David di mana Gu Linger berada. Gu Linger sedang berlatih bersama Sonya dan Paman Long. Aku tidak tahu di mana mereka berada. Tapi Gugu, jangan khawatir. Linger akan baik-baik saja. David menjelaskan dengan Gu Wentian. Jangan khawatir. Hanya saja aku sudah lama tidak bertemu gadis ini. Dan aku merindukannya. Gu Wentian tersenyum tipis. Dia tahu bahwa David bukanlah sesuatu yang ada di dalam kolam. Jika dia ingin mengikuti David, dia harus berkeliling dunia. Tetapi Gu Linger mengikuti David. Gu Wentian merasa lega. Setelah beberapa saat, Zhao Wouqi mengikuti Bai Zantang dan menyeret mayat ular itu kembali. Keduanya berlumuran darah dan terlihat sangat malu. Gu Wentian kaget saat melihat mereka berdua seperti ini. Bai Xiusan, yang berada di samping, juga terkejut. Dan buru-buru menjawab. Zantang, apa yang terjadi? Bai Xiusan memeriksa tubuh Bai Zantang dengan wajah panik. Kakek, aku baik-baik saja. Daging dan darah ular ini bagus. Bai Zantang memberitahu Bai Xiusan dan Gu Wentian tentang pemajangan kepala David. Ular itu, yang membuat mereka memandang David dengan kaget. George Zhao, kamu akan tinggal di Horendel selama 2 hari. Setelah pertengahan musim gugur, festival, aku akan menemanimu ke Kyoto. David mengikuti Zhao Wouqi. Baik Tuan Chen, saya akan menunggu Anda di Horendel. Zhao Wouqi mengangguk. Setelah meninggalkan rumah Gu Wentian, David tidak kembali ke kampung halamannya. Langsung, tapi pergi ke villa keluarga Su. Sonya tidak boleh kembali. David akan membahas Ruben. Saat David datang ke villa keluarga Su, Ruben sedang duduk di halaman.
minum teh. Dia sendirian dan rambutnya cukup putih. Paman Su, David berteriak pada Ruben. Ruben tertegun sejenak. Lalu sebuah kejutan muncul di wajahnya. David, kalian kembali. Ruben buru-buru bangun menemukannya. Lalu melihat keluar pintu dan menemukannya. Itu adalah David sendiri. Jadi dia bertanya-tanya David, di mana Sonya? Bukankah kamu kembali bersamamu, Paman Su? Sonya tidak bisa kembali jika ada urusan. Aku akan datang dan mendiskusikanmu. Melihat penampilan Ruben yang agak tua, David merasa sedikit risih. Bab 875. Sejak Sonya menemaninya, seorang wanita muda dengan banyak uang tidak menikmati kebahagiaan, tetapi berlari bersamanya, dan masih merasa takut. Apalagi Ruben yang sendirian tak bisa bertemu putrinya selama beberapa bulan. Sekarang, dan dia pasti akan merindukannya. Oh, Ruben menghela nafas kecewa dan berjalan kembali. David minum teh bersama Ruben dan pergi. Dia ingin kembali ke desa Chenjia untuk menemui orang tuanya. Dalam sekejap, dia tidak bertemu orang tuanya selama beberapa bulan. Kakak, apakah kamu di Horendel? David baru saja meninggalkan villa keluarga Su ketika Chen Yingxia menelepon David. Di sini. Apakah kamu sedang berlibur? Tanya Daud. Hari ini adalah hari libur. Jika kamu pulang, antarlah aku kembali bersamamu. Dia menelepon David karena dia ingin David membawa pulang bersamanya. Tunggu aku di gerbang sekolah. Dan aku akan mengantarmu kembali sebentar lagi. Setelah David selesai berbicara, dia menutup telepon. David pergi menjemput Xiaolan dulu. Lalu pergi menjemput Chen Yingxia, dan ketiganya mengangkut kembali ke desa Chenjia bersama. Ini, berdiri di gerbang sekolah. Chen Yingxia dengan putus asa mengikuti David dan melambai. David mengendarai Rolls-Royce milik Bai Xiusan. Dia biasanya mengantar Sonya dan Lin Tianhu. Tetapi Lin Tianhu sekarang terbaring di rumah sakit, dan Sonya tidak. Kembali. David menggunakan Rolls-Royce milik Bai Xiusan sebagai gantinya. Namun, David tidak terlalu peduli dengan kualitas mobilnya, asalkan dia bisa memindahkannya. Namun ketika Rolls-Royce ini berhenti di depan gerbang sekolah, dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Perlu Anda ketahui bahwa di kota seperti Horendel, tidak banyak orang yang mampu membeli Rolls-Royce. Dan Rolls-Royce ini masih menjadi merek Beijing. Yingxia, ini, apakah kakakmu yang mengendarai Rolls-Royce? Teman sekelas Chen Yingxia bertanya dengan iri. Ya, Chen Yingxia mengangguk. Ini masih izin Kyoto. Kakakmu bukan seorang supir, kan? Kali ini, seorang teman sekelas laki-laki berkata setengah bercanda. Adikmu itu supirnya. Adikku luar biasa. Kakak iparku adalah wanita tertua dari grup Su. Chen Yingxia berkata dengan bangga. Dulu, Sonya pernah menyuruh Chen Yingxia untuk melaporkan namanya jika terjadi sesuatu. Bagaimanapun, keluarga Su juga merupakan orang terkaya di Horendel. Benar saja. Ketika Chen Yingxia mengatakan ini, teman sekelas laki-lakinya juga begitu. Takut dia tidak berani berbicara, David mengemudikan mobil di depan Chen Yingxia, membuka pintu dan berkata, "Dapatkan di dalam mobil dengan cepat, atau akan terlambat sampai di rumah. Selamat tinggal." Chen Yingxia melambai bersama teman-teman sekelasnya dan naik ke Rolls-Royce. Chen Yingxia baru saja duduk, tetapi menemukan seorang wanita sedang duduk di dalam mobil. Dia tidak melakukannya. "Tahu, halo. Namaku Xiaolan." Ketika Xiaolan melihat Sonya masuk ke dalam mobil, dia dengan sopan mengulurkan tangan. "Halo. Nama saya Chen Yingxia." Sonya mengikuti Xiaolan dan berjabat tangan. Dengan sedikit pengekangan, Sister Yingxia sangat cantik. Tidak heran kakakmu selalu memujimu. Xiaolan memandang Chen Yingxia dengan pujian. David mengemudi di depannya, memutar matanya dan tidak bisa berkata-kata. Tetapi dia tidak pernah menyebut Chen Yingxia di depan Xiaolan. Xiaolan mengatakan ini
Tapi dia hanya ingin mengikuti Chen Yingxia untuk menjauh. Sister Xiaolan benar-benar cantik. Dan wangimu masih samar. Tubuh, saya tidak tahu merek parfum apa yang Anda gunakan. Sonya bertanya ketika dia mencium aroma samar di tubuh Xiaolan. Saya sendiri yang membuat parfum di tubuh saya. Jika Sister Yingxia menyukainya, saya akan membuatkannya untuk Anda. Aroma di tubuh Xiaolan secara alami dikeluarkan oleh tubuhnya. Dia adalah menawan secara alami. Dan keharuman yang dikeluarkannya untuk merayu pria. Oke, terima kasih Suster Xiaolan. Chen Yingxia berkata dengan gembira. Parfum jenis apa yang dipakai anak-anak untuk belajar ilmu? David mengemudikan mobil di depan dan menegur Chen Yingxia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.